Suaranya nggak masuk Oke. nih. Nggak. Nggak usah pakai aja. Oke, jadi nggak usah pakai headset. Places like we're still treehouse young, Oh, and sebentar ya. time would leave us alone. Oke, Mbak Cause Didi. we were special enough, it Bentar, all Mbak felt udah bisa. special Kalau enough ini, to kalau ini kedengeran nggak? us. Baru masuk. I was so Kenapa ya, Mbak? accustomed to having Gitu you. deh. Tunggu ya, teman-teman. Mbak Didi sudah melambai-lambaikan mau minta gizi. Jadi teman-teman, sore seru kali ini menghadirkan public speaker dan juga penulis dan juga penyiar dan juga praktisi personal branding, teman lama saya. Beliau juga senior saya sebenarnya, tapi nggak mau sebut senior kayaknya, biar awet muda terus. Mbak Didi Cahya. Suaraku sudah oke belum teman-teman? Tolong diinfoin kalau suaraku sudah cukup oke belum? Halo. Mbak Didi apa Mbak Judy di sini? Halo, apa kabar? Panggil Didi aja lah. Nanti kayak yang lain-lain manggilnya Jude. Suaraku jelas nggak, Mbak Nia? Suaramu cukup jelas. Suaraku gimana? Agak pelan. Agak pelan. Sekarang masih agak pelan? Sekarang? Enggak sih, Tes, cuman tes. aku agak harus begini gitu. Oh gitu. Oke, volume Headset atau nggak penting. something gitu yang mungkin perlu kita lihat. Nah, Oke. Oke. Sekarang Ya. lanjut. Udah, silakan. Ya teman-teman, aku tadi sudah buka Mbak Didi. Jadi selamat datang di acara Sore Seru di MOM. Jadi Sore Seru di MOM ini adalah acara ngobrol seru seputar isu kesehatan, isu lingkungan, belajar bareng untuk berkolaborasi sehat dan selamat alam, dan juga tentang pemberdayaan perempuan, tentang perempuan dan pengembangan dirinya. Karena salah satu visi misi dari MOM adalah mendukung pemberdayaan perempuan. Kita nih perempuan Indonesia harus berdaya, harus strong. Strong itu bukan terus kayak yang gimana gitu ya. Nah, salah satu profil yang bisa jadikan role model, bisa diangkat bahwa dia adalah seorang strong woman adalah kau. Ada beberapa yang jadi aku, aduh role modelku itu Bu Unia gitu. Oh iya, cocok banget dong kalau sore ini kita undang Mbak Didi Cahya, dan sore ini kita memang ngobrolin tentang personal branding tadi. Ya. Aku juga jadi personal branding. Kemarin kan kita angkat kemerdekaan personal branding, kaitannya sama 17. Aku saat jono yo gitu paham banget. Udah jelasin dah Mbak Didi, pakarnya personal branding itu apa sih sebenarnya? Ngapain? Apakah di era seperti saat ini, era yang merdeka kayak aku tuh kayak nggak butuh gitu personal branding. I'm that kind of woman gitu, I'm that kind of person yang harus kayak pencitraan, narcisis, whatever lah. Monggo, silahkan dijelasin biar kita ini paham. Biar nggak rancu ya dengan personal branding ya. Mungkin yang pertama lihat tema kita di e-flyer tuh mikir ya, kayaknya kok maksa banget gitu, kemerdekaan personal branding gitu, apa kaitannya gitu. Nah, aku sendiri sebagai pelaku personal praktisi yang sudah menerapkan personal branding di sini, setelah aku ngobrol dengan banyak orang gitu ya, aku merasa banyak orang yang terbelenggu dengan pemikiran yang salah tentang personal branding. Jadi belenggu itu kan berarti dia belum merdeka gitu. Itu yang aku ingin teman-teman itu melepas belenggu itu supaya kita merdeka, supaya kita tuh bebas menentukan personal branding kita. Nah, kenapa? Belenggu-belenggu apa aja sih yang membuat kita nggak merdeka dalam menentukan personal branding? Satu, orang menganggap personal branding itu adalah pencitraan in negative way gitu ya. Padahal image itu juga perlu gitu. Cuman image yang seperti apa? Nah, kan sering ya kita kalau ada orang apa gitu terus kayak, hah, pencitraan. Jadi konotasinya negatif. Jadi itu orang menganggap personal branding itu sama dengan pencitraan, padahal ya enggak gitu kan. Terus ada juga yang, nah ini Mbak Nia sendiri kan sempat nganggap gini, personal branding berarti aku harus narsis dong gitu kan. Nah, iya kan gitu.
Padahal personal branding itu beda dengan narsistik. Kalau personal branding personal yang seperti apa ingin dikenal orang. Sementara kalau narsistik itu lebih kepada ego kita. Kita pengen orang mengakui ego kita. Contoh gini, Didi Cahya nih, personal brandingnya Mbak Judes. Nanti itu ada produk, ada konsistensi konten, segala macam. Saya konsisten di produk saya, dan itu terkait dengan personality saya. Tapi kalau narsistik itu lebih pada aku Didi Cahya, ini loh aku lagi ini loh aku mau kamu mengakui apa yang sudah aku lakukan loh. Jadi lebih kepada show off, narsistik gitu. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Belenggu berikutnya yang belum membuat kita merdeka untuk melakukan personal branding itu adalah kadang-kadang kita punya produk nih Mbak Nia ya, punya produk dan kita memang produk kita tuh bagus. Terus kita gini, sudahlah produkku udah bagus kok, biarkan produkku yang berbicara, nggak usah orang-orang tuh tahu siapa di balik produk itu. Nah, ini sebenarnya that's okay, nggak apa-apa. Tapi ini terjadi waktu awal pandemi tahun 2020 kemarin ya, waktu awal-awal itu teman-teman UMKM yang selama ini berbisnis dengan berkomunitas, dengan offline, tiba-tiba harus mengonlinekan bisnisnya. Dan itu akhirnya UMKM, teman-teman pebisnis jagat erat itu online semua. Jadi terjadi apa ya, di online itu banyak sekali produk serupa, banyak sekali produk bagus, tapi kita mau apa namanya, kita jadi terengah-engah gitu di tengah persaingan gitu. Ini berbeda dengan mereka yang sudah punya personal branding. Dia lebih mulus untuk bisa masuk ke dunia online karena orang sudah tahu, oh Mbak Nia yang organik itu, oh produknya emang bagus, saya akan ke sana, saya akan memilih dia karena saya tahu orangnya siapa, dia bergerak menjalankan bisnis ini sudah berapa lama dan memang brandnya itu bagus. Beda banget Mbak Nia dengan mereka yang belum melakukan personal branding. Nah ini yang membuat kemarin itu berbondong-bondong orang waktu di masa pandemi ya, selain belajar copywriting, itu juga belajar tentang personal branding. Jadi sebenarnya personal branding ini sudah lama, dan saya sendiri mempraktekkan ini sudah mulai merintisnya itu sudah hampir 10 tahun ya, walaupun hasilnya tuh baru beberapa tahun belakangan branding saya jalan gitu. Tapi ya itu tadi, banyak juga yang belum melakukan. Nah, itu yang membuat saya kenalin dulu dong personal branding. Cin, personal branding itu apa sih? Nah, kalau aku sudah tahu di branding sebagai Mbak Judes gitu kan. Jadi beliau ini adalah owner dari warung Mbak Judes, teman-teman. Ya. Dia tuh selalu aku tuh juga pikir dia nih orang yang judes gitu kan. Jadi bilang berarti branding berhasil katanya. Aku pikir tuh, nggak taunya dia orangnya lembut dan baik hati. Nah, coba jelasin. Jadi kan kamu nanti kayak kamu tuh berpura-pura kok. Kayak kamu tuh bukan dirimu kok. I see. Ya karena dirimu tahu aku secara offline, ngerti kita ngobrol gimana gitu. Jadi dirimu melihat bahwa Didi Cahya sama Mbak Judes itu beda gitu. Iya, betul. Karena personal brandingku itu aku ingin dikenal sebagai Mbak Judes. Itu sebenarnya ini adalah personal branding yang salah tempat Mbak Nia. Jadi awalnya saya ceritakan terlebih dahulu ya. Sebelum saya menentukan personal branding saya itu akan di bidang mana, karena itu nanti akan kaitannya dengan strategi saya mau kemana gitu ya. Sekitar 2014 atau 2015 ya, saya tuh sudah berpikiran nih, ini kayaknya aku nggak bakalan terus-terusan jadi karyawan deh, aku akan melakukan sesuatu deh, berbisnis deh. Aku mau bisnis apa ya? Terus aku harus jual diri, aku harus punya personal branding yang kuat. Waktu itu aku melakukan polling di Facebook waktu itu ya. Jadi aku gini, saat kamu mendengar nama Didi Cahya, apa yang ada di benak kamu? Pilihan yang aku berikan waktu itu adalah 1 penyiar, 2 penulis, 3 tukang masak. Nah, karena waktu itu aku sedang aktif di kegiatan kepenulisan, banyak orang yang mengatakan bahwa Didi Cahya itu adalah penulis. Nah, teman-teman yang banyak di radio bilang aku tuh penyiar. Nggak ada yang bilang tukang masak. Jadi, ya tukang masak nih nggak ada yang ngerti nih kalau aku juga punya bisnis di situ. Ya sudah deh, kalau gitu aku dari penulis sama
penyiar, aku akan konsen ke penulis gitu. Karena lebih mudah untuk melakukan aktivasinya dengan kata-kata yang bagus, dengan apa nulis gitu ya. Awalnya begitu. Sampai suatu saat aku kan punya bisnis makanan yang aku belum tahu nih mau aku kasih nama apa gitu. Mantanku bilang, Mbak Judes aja. Lu gimana sih, kan nanti namaku jelek gitu kan. Mbak Judes itu kan konotasinya negatif. Ya kalau orang mau mikir konotasinya negatif terserah, tapi sebagai branding itu keren karena Judes itu juragannya pedes. Jadi siapapun yang kepin makan yang pedes-pedes namanya Mbak Judes. Iya, jadi kelebihannya satu adalah orang mengerucut ya, jadi konsumenku jelas gitu siapa yang doyan pedes. Negatifnya adalah orang yang nggak doyan pedes nggak berani pesen makananku gitu. Tapi ternyata brandku berjalan seiring dengan personal brandingku, karena you know lah aku orang Surabaya, kalau ngomong des gitu ya. Jadi orang yang nggak kenal aku itu bilang ini orang antara tegas dan judes itu rancu gitu ya. Ternyata semakin kesini orang semakin manggil aku bukan Didi, Jud atau Mbak Judes, Mbak Jud. Kenapa orang jadinya manggil aku Mbak Judes gitu? Jadi di sini kapasitasku sebagai penulis, kapasitasku sebagai mantan penyiar radio ya, sebagai public speaker, saat aku berkerumun, saat aku bertemu dengan komunitas-komunitas apapun itu, mereka akan manggil aku Mbak Judes. Nah, akhirnya itu yang membuat aku ya sudahlah, ini adalah personal branding yang salah, tapi menguntungkan. Jadi orang pasti akan yang nggak kenal, pasti bertanya, kamu nggak Judes gini loh, kenapa kok dipanggil Mbak Judes? Oh, itu brand makananku. Menguntungkan nggak sih? Tapi aku lihat kamu juga sepintas tuh ada judesnya. Kamu tuh ada judesnya. Kamu tuh mukamu tuh lo nggak bisa senyum kalau pas foto gini aja dia bisa senyum. Biasanya teman-teman ya nih orang di panggung itu kalau pas lagi nggak MC ya lagi ya ini ya judes kelihatannya gitu. Ya betul. Karena banyak temen yang bilang aku diem aja saat aku observe something gitu, ngelihat orang atau apa, aku nggak sadar muka aku tuh judes banget gitu, aku nggak sadar gitu. Tapi akhirnya orang, iya lu emang Mbak Judes gitu, lu judes banget sih muka lu gitu ya. Yang akhirnya oke, gitu. Jadinya kejudesanku itu konsisten di postingan-postinganku. Jadi kalau baca caption-captionku di media sosial itu tinggal kadarnya aja, mau kadar judes, mau kadar cabe 25 atau 20. Makanya kan waktu dirimu komen tentang postingan e-flyer kita judes gitu ya. Ya itu konsisten walaupun nggak tahu, itu akhirnya menjadi satu kebiasaan, terbiasa untuk menulis dengan gaya seperti itu Mbak Nia. Jadi postingan-postingan kalau foto kan ya sering juga orang bilang foto wajah kamu senyum dikit kenapa sih kalau di foto gitu. Ya aku cakepnya kalau nggak senyum gitu. Kadang-kadang ngerasa kayak gitu. Jadi yang bukan karena mau menyesuaikan dengan brandmu ya, bukan karena mau menyesuaikan dengan personal brandingmu ya berarti ya. Di foto-foto akhirnya jarang senyum, akhirnya ketemu di satu titik Mbak. Akhirnya ketemu di satu titik ya. Ya, jadi akhirnya memang brand itu, makanya benar kok, kita tuh harus hati-hati memilih nama sama memilih personal branding kita. Kalau kita mau dikenal, tapi masalahnya saya tanpa personal branding Mbak Judes pun, ya orang lihatnya saya memang seperti itu. Akhirnya ya sudah, itu kan sebenarnya weakness ya, itu sebenarnya weaknessku. Tapi ya sudahlah, itu weakness kan bisa dijadikan strength, analisa SWOT-nya gitu aja. Nah, sesimpel itu Mbak Nia. Mbak, jadi strategi apa sih kalau untuk aku ya dengan teman-teman ya, kan kita di MOM itu banyak banget pelaku UMKM ya, jadi memang mengusung produk-produk lokal organik dengan harga yang terjangkau tuh banyak banget UMKM yang menjadi supplier kami, menjadi mitra kami. Nah, untuk pelaku-pelaku bisnis yang seperti kami ini, untuk bisa mencapai personal branding yang bagus itu strateginya seperti apa? Karena biasanya kita memang yang kita jarang lah. Setauku ya orang organik tuh ya kalau bukan selebgram atau dia bukan influencers itu jarang banget menampilkan dirinya. Yang aku lihat ya di teman-temanku di circleku itu mereka kayak low profile, nggak mau tampil,
Ya gitu deh. Nggak. Jadi strateginya gimana Mbak Didi untuk memulai? Ya, Yang khususnya relate sama mom ya, mungkin juga untuk teman-teman mom juga yang di supplier maksudku, mitra kami. betul. Nah, ini yang unik ya. Aku kan beberapa kali ke Moms ya. Ke situ aku melihat produk-produk itu yang menurutku bagus dan aku juga beberapa kan juga beli gitu ya. Tapi dari sekian banyak produk, aku yang tahu siapa orang di balik itu hanya beberapa produk kan gitu loh. Yang produk gula lah, yang produk apa? Oh, ini ya, ini ya gitu ya. Karena memang kebetulan aku kenal, kebetulan mereka pernah talk show waktu aku jadi penyiar gitu ya. Sementara yang lain tuh aku nggak ngerti gitu. Padahal sebenarnya saat kita apa ya, kita membranding diri kita, personal branding kita dengan produk kita yang inline itu sangat menguntungkan. Contoh, saya punya teman juga kenalan pelaku organik juga di kota tetangga di Malang, yang dia itu jualannya di medsos itu dia menjual dirinya, gaya hidupnya, lifestyle-nya. Jadi lifestyle-nya tuh 100% organik Mbak Nia, yang aku sendiri angkat tangan. Aku angkat tangan, yang gila gue nggak sanggup gitu ya. Dia jual itu, apa ya, kehidupan dia secara organik seperti apa, bagaimana dia memasak, bagaimana dia membuat sabun, bagaimana bla 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 bla. Jadi orang atau katakanlah gini, ada komunitas atau LSM atau apapun yang membutuhkan pelaku organik langsung identik ke dia karena dia menyontohkan, menunjukkan gaya hidup dia, bukan produk. Bukan produk. Padahal dia sendiri sudah menjadikan organik itu sebagai industri dan dia jualan, dia punya outlet. Tapi orang mengikuti medsosnya itu mengikuti gaya hidupnya. Dia benar-benar menurut saya branding dia sebagai pelaku gaya hidup organik itu berhasil. Personal brandingnya. Akhirnya orang-orang meniru dan akhirnya membeli produknya karena mereka yakin si pemilik brand ini sudah menjalankan dan sudah menunjukkan ini produksiku. Jadi ini benar-benar organik. Itu Mbak. Jadi teman-teman pelaku bisnis. Betul, betul. Jadi pelaku bisnis. Kenapa? Gimana Mbak? Siap putus-putus. Menguatkan jadinya ya. Dengan personal branding itu berarti menguatkan brand produknya dia kan berarti kan. Betul. Kayak Betul. soft selling ya, semacam soft selling. Jadi nggak langsung menjual ya. Kalau zaman sekarang orang dikasih hard selling kan nggak suka kan. Ya kan. Betul. Soft selling Mbak. Jadi misalnya nih, betul. Sekarang aku ngeliat aja temen yang di Moms kan banyak produk UMKM ya. Katakanlah aja produk misalnya yang aku pakai, katakanlah yang gula singkong gitu ya, misalnya nih gitu. Itu bisa aja dia membranding dirinya sebagai produsen dengan apa namanya dibantu oleh postingan-postingan di medsos itu yang dari proses produksi misalnya, lalu penggunaannya apa, bagaimana. Jadi misalnya nih seandainya aku di posisi dia gitu ya, aku lagi pengen bikin cake nih, tapi kepengennya begini, dia bikin video tentang ini. Orang akhirnya tahu bahwa dia adalah pengguna produknya, dia tidak semata-mata buat produk untuk dijual, tapi dia menjalankan itu. Akhirnya branding dia sebagai produser gula singkong itu bisa boosting produk. Juga katakanlah sorghum gitu ya, sorghum gitu kan. Kita mungkin di Surabaya tuh masih banyak yang nggak tahu sorghum itu apa, karena nggak tahu kalau kita harus mendatangkan dari NTT segala macam. Saya sebagai pelaku bisnis itu akan membranding diri saya sebagai pemilik bisnis sorghum ini. Saya akan cerita gitu ya, seperti teman saya punya ini, dia bukan petani kayu putih, tapi dia waktu itu mau membisniskan itu, dia bercerita. Aku lagi di Maluku nih, ini ada kayu putih nih, tahu nggak bentuknya kayak apa? Ini gini-gini deh. Akhirnya orang tahu bahwa dia berbisnis di sini, dia pebisnis kayu putih, minyak kayu putih gitu. Jadi inline, kamu tidak hanya menjual produk, tapi kamu adalah orang di balik produk itu. Jadi nggak cuma jualan minyak kayu putih, tapi kamu juga cerita story tentang minyak kayu putih itu adalah apa dan aku adalah pelakunya. Itu nanti akan jadi personal branding. Ibaratnya gini Mbak Nia, gampangnya gini. Mbak Nia misalnya ngomong gini, aku pengen personal branding nih.
personal branding yang seperti apa yang harus aku lakukan, harus aku setting. Yo opo corone saat orang mendengar kata organik, Mia, itu personal brandingmu berhasil. Gitu. Jadi misalnya gini, beras diabetes siapa? Nah, itu personal brandingmu berhasil karena antara kamu sebagai produsen, sebagai penjual, sebagai pebisnis itu inline dengan produkmu. Ini kalau kaitannya dengan ini ya, kalau dengan bisnis atau jual produk ya. Jadi nggak semata-mata personal branding itu untuk artis atau politisi ya. Sekarang mau 2024 itu banyak banget itu yang mendadak. Jadi personal branding itu intinya semua orang butuh ya. Semua Butuh orang melakukan nggak personal branding. Seharusnya ya. Karena semua bisa orang menguatkan. termasuk yang introvert. Nah itu repot itu kalau buat orang yang nggak suka menampilkan. Ya kita kayak harusnya jaga banget nggak sih konsekuensi dari personal branding yang kita lakukan personal branding strategi yang kita kan harus berarti menjaga supaya personal branding kita tuh tetap inline ya. Ya, konsistensi itu perlu. Konsisten. Jadi aku nggak bisa dong postingan lagi makan bakso bermicin gitu ya, nggak banget gitu. Itu kenapa aku selalu tekankan sama teman-temanku bahwa personal branding itu bukan sesuatu yang daki-daki. Personal branding itu yang sederhana aja deh gitu. Jadi misalnya gini, ada seorang teman, dia adalah seniman ya. Kita bicara bukan personal branding ya, kita bicara tentang image dulu. Image-nya seniman itu apa sih gitu kan? Yang dia idealis, yang dia itu susah diatur, yang dia itu seniman itu kalau apes dia nggak dapat momentum, seniman itu adalah kere, ya itu kan image yang sudah nancep ya, stigma yang sudah nancep di kepala orang. Dan dia itu dulunya dosen gitu. Aku bilang, kamu pengen hidup dari seni, ya kamu harus setting itu. Nggak bisa kamu semata-mata berhenti jadi dosen terus kamu tiba-tiba menjadi seniman. Enggak, kamu harus setting pelan-pelan. Jadi aku bilang, kamu mau dikenal sebagai seniman apa? Waktu itu dia alirannya Scribble, jadi yang coret-coret tiba-tiba membentuk wajah kayak gitu, yang orang belum banyak tahu, tapi seniman Scribble itu banyak. Jadi di Malaysia, di sini, situ tuh banyak. Dia bilang, aku mau dikenal sebagai ini, gitu. Tapi aku nggak mau melulu di situ, gitu. Iya, kalau kamu terlalu di situ, nanti tidak bisa berkembang. Ibaratnya rumah itu kan ada rumah tumbuh ya, jadi pelan-pelan nambah-nambah. Kamu tentukan fondasimu sebagai artpreneur. Terus aku bikinkan timeline. 3 bulan pertama kamu harus ini, 3 bulan kedua harus ini, pokoknya dalam setahun kamu sudah melakukan ini. Dan itu termasuk postingan-postingan di media sosial. Dan yang terjadi sekarang adalah dia hanya resign dari pekerjaan dia sebagai dosen, dia murni menjadi artpreneur, dan klien dia itu Andra and the Backbone, Gading Martin, kayak gitu-gitu. Dan itu dia juga sudah mulai belajar ke NFT. Jadi orang akhirnya kenal nama dia sebagai pelaku seni ini. Akhirnya berbondong-bondong, word of mouth-nya jalan. Nah, sedemikian saking sepelenya sampai diremehkan, padahal dampaknya sangat besar. Personal branding itu ada juga Cin, berarti itu ada strateginya tau berarti. Nggak sepele kalau menurut aku berarti kan harus direncanakan. Betul. Ibaratnya kalau berbisnis kan ada business plan. Personal branding juga. Ada satu lagi sahabatku yang dia itu punya image. Dia sebagai pelaku bisnis ya, sebagai pelaku bisnis tuh dia sangat karismatik, sangat berwibawa. Saking karismatik dan berwibawanya itu orang sering salah sangka, salah membaca dia. Jadi orang mau ngomong apa dia tuh segan, takut. Segan gimana sih kita kalau ngeliat orang yang kalau auranya sangat deras, sangat kuat memancar itu kan kayak minder atau nggak berani ngomong, takut salah ngomong gitu kan. Dan dia merasa sebagai pebisnis, aku nggak pengen dikenal sebagai orang seperti itu. Ya sudah, kamu harus melakukan rebranding. Jadi yang di branding itu dirinya loh ya, bukan produknya loh. Kamu harus rebranding. Saya tanya, kamu sukanya warna apa? Hitam, merah, abu-abu, warna-warna solid? Oke, kamu kalau mau rebranding mau berubah nggak? Mau. Ganti warna-warna itu menjadi warna soft. Dia langsung gitu. Warna soft gitu. Aku nggak suka pink loh.
Iya, jadi Iya, sampai ke baju yang kesehariannya gitu kan. Ya iya, Allah, sampai segitunya ya. iya, Hmm. iya, kecuali kalau kalau misalnya dia maunya di medsos aja nggak apa-apa gitu. Tapi memang itu harus dilakukan karena baju warna merah, marun, hitam, abu-abu itu menguatkan aura dia. Jadi orang semakin segan. Orang semakin segan dan akhirnya dia kamu saya bilang warna soft itu tidak harus pink. Mau yang krem kah atau apa kayak pelan-pelan. Pelan-pelan orang-orang digiring bahwa warna itu sangat berpengaruh terhadap karakter gitu. Akhirnya dia pelan-pelan mengubah image-nya dan saya melihat sekarang dia kalau posting di media sosial, dia sangat aktif dan menyenangkan melihat dia tersenyum tertawa bersama komunitasnya yang kayaknya bisa membaur, guyup gitu. Seperti itu Mbak Nia. Jadi kalau kita mau punya personal branding, kita harus punya rencana untuk menyusunnya. Kalau sudah punya dan kita mau rebranding, ya kita juga harus mengubah strateginya. Seperti itu. Ya, ini sambil tak masukkan pelan-pelan gitu ya, tak cerna nih setiap kalimatnya Mbak Judes ini. Jadi memang nggak bisa asal, harus direncanakan seperti halnya juga kalau kita membangun bisnis kita ya. Personal branding kita itu juga harus direncanakan dengan strategi. Iya. Berarti kita harus ngerti dulu nih, kita mau membranding personality kita ini. Tapi nanti sama nggak sama personality? Aku kan jadi rada sama nggak personal branding dengan personality? Tunggu. Ini dulu nih, pause dulu nih. Sebelum Berarti ngebuka dong saya. ayo jawab dong. Personal branding dan ada orang yang inline antara personality dengan personal branding itu ada. Tapi kalau kasus saya dan beberapa teman saya yang ada dalam circle saya, kebanyakan tidak. Karena sekali lagi, personal branding itu bukan personality kamu. Personal branding itu adalah kamu pengen dikenal orang seperti apa. Saya pribadi, orangnya itu kalau wong Jawa ngomong itu ringkih, gopok sing aku gembeng nangisan gitu ya. Itu personal saya mungkin saya bukan orang melo ya, tapi katakanlah saya orang melankolis gitu ya. Tapi ternyata ternyata melankolis itu merugikan saya dalam bisnis, katakanlah kayak gitu. Wong judesnya koyo ngono kok melankolis gitu kan. Jadi itu termasuk dalam strategi kita. Termasuk saya, makanya orang banyak yang belum kenal yang ternyata kok kamu ternyata begini ya? Iya, this is my personality. Yang itu personal brandingku. Jadi personal branding itu sama dengan brand ya. Brand itu kan kita mau brand itu dikenal sebagai barang yang seperti apa. Personal branding juga sama. Saya ingin dikenal sebagai orang yang tegas, tas. Gak mungkin dong terus saya bikin apa namanya jeda ada Okta bisa dibantu nih. Kenapa nih? Koneksi ya. Teman-teman yang mau tanya atau mau sharing atau mau berdiskusi dengan Mbak Judes, dengan Mbak Didi Cahya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Mau tanya tentang bagaimana membangun personal branding kalian, atau strateginya, atau manfaatnya, atau apapun, silakan. Atau justru mau sharing, selama ini sudah berhasil belum sih personal branding saya gitu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita juga kepengen bisa Mbak Indo, ada nggak Mbak? Teman-teman yang pengen tanya, berkonsultasi, biasanya Mbak Judi sini konsultan personal branding loh. Jadi kalau kalian punya kesempatan gratis berkonsultasi online begini, manfaatkan teman-teman. Saya juga sebenarnya dalam rangka konsultasi gratis. Oke, terlempar ya dia ya. Kita tunggu Mbak Judes bergabung kembali. Jadi tadi menurut Mbak Judes, Mbak Didi Cahya, personal branding dengan personality. Terlempar kamu tadi, putus. Aku terpental. Sinyalku buruk rupa. Makanya tadi sampai ke menurut kamu personal branding itu beda dengan personality. Ya. Tadi gitu kan. Jadi ya memang
yang belum bisa paham ya mesti kudu sabar ya, pelan-pelan memahami, cerna, gitu kan. Nah terus kenapa Mbak? ya, terus aku merasa kayak berarti kayak kalau aku sedang menjadi personal brandingku, karakter yang ada di personal branding, berarti memang ada sesuatu yang tidak boleh aku tampilkan gitu ya, kayak ada private, ada sesuatu yang memang nggak perlu aku tampilkan ya. Itu bukan fake ya, artinya bukan yang kayak mau jadi pakai topeng gitu, guys, beda nggak sih? Beda ya. Kenapa harus pakai topeng gitu? Enggak kan? Enggak lah. Ini sedang bertanya pada diri sendiri dan bertanya padamu. Itu gini, membangun personal branding tuh semudah gini Mbak Nia. Temukan personal branding. Temukan dulu dirimu tuh seperti apa. Itu dulu. Temukan dirimu seperti apa. Lalu tentukan kamu ingin menampilkan personality seperti apa. Apakah sama antara personal branding dan personality-mu? That's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang kamu merasa personality-mu itu inline dengan produkmu, jadi gini, kadang-kadang kan ada produk yang memang produk-produk yang sangat ibu-ibu sekali, yang antara ibu dan anak gitu ya. Terus lu mau personal branding lu judes, lu mau personal brandingmu yang ceplos kayak gini, mak kabur dong gitu. Ya udah, stay seperti itu aja. Jadi aduh, kita kalau semakin membahas dan personal branding itu harus begini ya, personal branding itu harus begitu ya, enggak, jadi ribet. Kunci dari keberhasilan personal branding itu adalah temukan dulu kita mau dikenal sebagai orang yang seperti apa, itu dulu. Dari situ udah ada pondasi nih, kita susun langkah-langkahnya. Oh, berarti kalau saya ingin dikenal seperti ini, postingan saya seperti ini, foto saya seperti ini, warna yang sering saya gunakan seperti ini. Sesederhana itu sebenarnya untuk yang teknis. Tapi kalau yang non teknis itu lebih kepada penguatan diri kita sendiri. Orang kenal saya Mbak Judes gitu ya. Tidak semua orang punya mental seperti Mbak Judes. Saya harus punya mental kuat loh. Orang yang nggak kenal saya itu bisa punya image yang jelek tentang saya, ya kan? Karena personal branding saya seperti itu. Orang juga bisa bercandanya tuh bercanda yang kasar kepada saya, yang ya kamu nggak boleh marah, kamu kan Judes. Itu bisa terjadi. Mentalmu ada di situ nggak? Gitu loh. Kalau mau main aman, ya jadikan personal brandingmu sebagai orang yang ramah, yang nice, seperti produkmu, yang juga ingin orang-orang pakai, gitu. Nggak mungkin dong punya produk alat kecantikan yang soft buat kulit, segala macam, terus dirimu tampilnya dengan make up yang glamour, yang bibirnya merah membara, terus gaya American style. Enggak, kalau skincare yang manis, yang lembut segala macam ya gayanya ya Korean style. Sesimpel itu sebenarnya. Asal kita tahu kita mau kemana nih arahnya. Jadi kalau kita sudah nemu arahnya kita sudah tahu apa yang kita mau untuk diri kita, jadi simpel ya. Jadi nggak simpel itu kalau kita masih bingung, masih blur dengan apa yang kita mau, orang melihat diri kita seperti apa. Nah itu jadi blur ya. Jadi bingung kitanya. Benar. Terus kalau misalkan aku nggak punya produk, misalkan teman-teman yang lain tuh ya, teman-teman yang nggak punya bisnis, juga nggak sih personal branding? Perlu Mbak. Karyawan aja. Perlu. Karena begini, kita sekarang tuh hidup di era yang nggak kayak dulu Mbak. Dulu itu kita jadi karyawan, itu enak loh, kita bisa nyantol di nama perusahaan kita. Misalnya, saya dulu dikenal sebagai Didi Delta. Delta itu radio saya dulu, Delta FM. Jadi walaupun saya udah pindah radio, orang masih kenal saya Didi Delta. Ketemu sama orang, kamu kan Didi Delta, gitu terus. Sampai akhirnya saya sudah di luar itu,
orang kan makanya saya bilang gini, lah ini aku masih kerja sama perusahaan, aku bisa nyantol gitu ya. Gimana kalau enggak? Dan ternyata prediksi saya benar, Mbak. Jadi sekarang tuh kita kayak masuk ke hutan rimba. Hutan rimba dengan segala kebuasannya, dengan segala yang kita nggak ngerti gitu ya. Dan banyak orang-orang yang sudah tidak bisa gandol ke nama perusahaan. Jadi para karyawan pun tuh harus punya ciri khas, harus punya personal branding. Jadi misalnya dalam kantor aja itu kan sebenarnya ada personal branding itu terkait dengan personality orang itu, walaupun kadang-kadang notorious gitu ya. Misalnya Didi Telatan, soalnya saya udah didenda berapa kali karena saya datang telat terus gitu ya. Atau apa namanya, si sigap, karena kalau bos ngomong apa itu sebenarnya personal branding skala kecil. Ayo kita perbesar skala itu sehingga sewaktu-waktu kita keluar dari dari perusahaan itu, kita ada kekuatan dengan nama sendiri, dengan personal branding kita sendiri gitu. Jadi ini kejadian waktu aku Bisa sudah nggak sih ya sebenarnya ya, kalau dipikir ya Mbak ya, kalau berhasil seorang karyawan pun ya, kalau dia berhasil membangun personal brandingnya, aku pikir kemudian mungkin orang lain atau atasannya atau mungkin perusahaan lain ya suatu saat bisa mengenali dirinya sebagai misalkan Nia manajer marketing apa gitu kan ya, berarti aku kan harus membranding diriku sebagai seorang yang ahli, seorang marketer yang handal gitu kan. Iya, benar. Kalaupun aku loncat dari perusahaan tempat aku kerja, perusahaan lain atau mungkin atasan atau siapapun yang cari marketer handal itu udah langsung kan ya. Betul. Jadi ada Mania ngerasa nggak sih? Saya sih ngerasa banget, misalnya ada seorang teman saya sendiri, sahabat saya sendiri, dia udah nggak pakai brand apapun, dia tetap dikenal sebagai marketing andal. Kayak gitu. Jadi kalau ada butuh-butuh marketing, selalu ingat dia. Terus ada istilah markom andal. Itu kan basicnya kan dia karyawan toh. Dia karyawan, tapi saat dia di perusahaannya tuh dia menjadi marketer yang andal, dia menjadi PR yang andal, dia menjadi, jadi kalau misalnya menyebut nama PR hotel, itu langsung, oh ini, markom ini, markom restoran, oh ini, marketing produk alat kesehatan, ini, gitu. Itu kan dia karyawan, iya kan? Ya, tapi karena dia sudah bisa membranding dirinya sebagai karyawan yang sigap, karyawan yang tahu kebutuhan customer, marketers yang apapun itu, orang jadi taunya, jadi gini, marketing itu akhirnya, gitu, ya kan? Marketing itu banyak. Nah, kamu mau dikenal sebagai marketing yang seperti apa? Jadi tidak melulu kita bicara dengan owner bisnis, karyawan pun perlu punya personal branding. Syukur-syukur kalau personal brandingnya itu yang bagus, bukan notorious gitu kan. Ada juga misalnya nih, kita nggak bilang tentang personal branding gitu ya, misalnya ikut lo karyawan sing wedoan, dia tuh nempel saat orang itu sudah insaf pun orang nggak percaya gitu. Itu karena memang perilaku dia. Jadi sebenarnya itu kan sesuatu yang membuat dia rugi gitu. Jadi hati-hatilah dengan attitude-mu, karena misalnya itu tadi harus inline ya. Kamu mau bikin personal brandmu yang seperti ini, tapi kelakuanmu itu nggak nyambung. Ini dan itu tuh nggak nyambung gitu loh. Kalau kamu mau pengen personal brandingmu ini, ya kelakuanmu harus ini. Dan benar, kalau jadi karyawan seperti itu akan menguntungkanmu kok. Kamu akan mudah dicari orang, dan saat kamu membutuhkan, kamu juga mudah untuk minta tolong orang. Sesimpel itu, Mbak Nia. Tapi tetap dong Mbak, berarti kita juga bisa merdeka ya. Sekarang kan gini, kita pernah dengar kan kalau beberapa tahun belakang tuh perempuan Indonesia itu dikategorikan cantik tuh kalau putih, anggun, rambutnya lurus panjang gitu kan. Yang perempuan kalau digambarkan sebagai perempuan yang nurut gitu kan, yang sama mertua nurut, sama suami nurut. itu yang nanti di kepala ya, perempuan Jawa Indonesia yang disebut ibu yang baik itu yang seperti itu. Nah, bisa nggak sih kita dalam melakukan personal branding ini sedikit, misalkan ya aku ya
Aku kan pemilik brand toko organik. Tapi aku tuh juga bukan yang freak banget, Mbak. Ya. Untuk hidup organik itu aku tuh sedang dalam proses belajar juga. Karena menurut aku belajar itu lebih baik ya daripada enggak. Terus belajarnya Yes. juga step by step, enggak yang langsung berubah 100 derajat freak organik semua atau bener-bener gak pakai plastik semua atau yang bener-bener gak mau makan bakso, aku bukan yang seperti itu. Nah itu kan berarti salah nggak sih kayak gitu? Bakal gagal nggak sih personal branding itu kalau seperti itu? Tadi yang kaitannya dengan tidak inline tadi itu sebenarnya. Iya, iya. Aku kan tadi bilang harus inline. Betul. Kalau aku patokanku kalau kita mau bicara tentang kemerdekaan dalam personal branding, jangan jadikan personal branding itu membuatmu terbelenggu. Misalnya nih, dirimu, aku mau dikenal sebagai pelaku organik gitu ya. Terus kamu mau melihat pelaku organik yang sudah mulai 10 tahun yang lalu, yang dia udah strict kemana-mana bawa tepak makan, yang ini yang sebenarnya kita sendiri masih belajar, belum sanggup, terus kamu terbebani. No, don't do that. Jadi brandingkan dirimu sebagai pelaku organik yang memang masih belajar. That's okay. Jadi misalnya nih, kalau aku di posisimu ya Mbak Nia ya, saat aku sih melihat produk-produkmu sudah organik, oke. Tapi mungkin kita merasa masih sebatas produk, belum ke gaya hidup. Tapi bisa loh kita belajar dari apa-apa yang sudah kita pelan-pelan misalnya. Aku sudah mulai ini nih pakai minyak kelapa, nggak pakai minyak kelapa sawit, atau nggak pakai margarin. Itu kan sudah satu step yang baik. Iya, mungkin saat kamu bertemu dengan pelaku organik yang sudah jalan 10 tahun dan mereka sudah anti, semuanya serba dikukus, semuanya pakai garam apa gitu ya kamu akan kebanting gitu kan. Tapi percayalah bahwa kamu ada di depan orang-orang yang belum memulai, ya nggak sih? Itu sebenarnya sudah jadi bekal. Jadi jangan belenggu dirimu dengan aku kepengen dikenal sebagai pelaku organik tapi aku masih belum 100%. Ya nggak apa-apa. 20% kalau kita jalan bareng-bareng sama followers kita, lama-lama kita bisa 100% bareng-bareng. Sesimpel itu. Jadi aku sendiri juga ngerasa gini, aduh, aku ini Mbak Judes, makananku harusnya judes dong gitu, yang pedes-pedes dong. Tapi dia nggak suka pedes nih, gimana dong? Sempet aku ada di posisi yang ya opo iki, idealismeku mengatakan aku jualnya makanan pedes, kan gelem gak gelem yo iki masakanku gitu. Tapi ternyata oh enggak, ini bisnis. Jadi aku harus menarik juga orang-orang yang nggak suka pedes bahwa masakanku juga ramah kok buat yang nggak suka pedes gitu. Akhirnya kan idealisme kita, segala macam kita mengikuti followers kita. Karena apa? Kita udah selangkah di depan, Pak. Ya, jadi kalau Mbak Nia ngerasa aku belum 100% nih, gaya hidupku belum organik nih, that's okay. At least kamu punya produk-produk organik yang sudah kamu gunakan dan itu sudah langkah yang benar, sudah di track yang benar untuk gaya hidup yang lebih baik. Gitu Mbak, pede aja. Jadi nggak salah ya. Masih manusia normal soalnya. Kadang-kadang masih kangen bakso bermicin. Kadang-kadang kita masih cheating kan? Kayaknya ada beberapa komentar ya, sambil kita baca ya Mbak Judis ya. Mbak, aku sapa dulu Rahmat Priandoko, Mbak. Ini barusan join. Nah, dia yang aku ceritakan tadi, yang akhirnya dia menjadi artpreneur itu tadi. Rahmat Priandoko ini yang aku ceritakan tadi. Oh, kliennya keren-keren loh, dan dia udah lintas negara loh. Wow. Aku masih ingat betapa bingungnya dia untuk menentukan ini, apa branding dia. Sudah ada, ya ampun, ini ngapain sih? Tapi ada yang kemarin Mbak Didi ya, berarti yang di sini ya. Hah? Yang dari Oh, Mbak Didi panutanku katanya. Aduh, pansu ya Allah. ini versi saya. Produkmu udah muji loh ini kemarin yang dijual di Moms. Kaknya. Oke, ada halo. Oh ya, halo juga Kak Febri Tiger. Ustaz. Tiger. Halo Kak Nia, soya milknya kemarin enak banget. Yang kemarin bareng aku. Oh, enak itu memang.
Oke, dibilang enak. Emang enak, enak dan sehat. Gitu. Emang enak, emang enak. Sebenarnya kemarin Mbak Indah tuh pengen join. Aku invite untuk join karena dia juga kayaknya sedang melakukan rebranding bakalannya. Tapi nggak tahu nih orangnya nggak ngomong. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan rebranding ya, artinya gini, contoh kasus, misalkan aku berpindah dulu, aku produk kan berarti ya, produsen minuman terus ganti brandnya, usaha itu sudah ketutup, aku mengganti. Ketika aku mau rebranding personalku, berarti juga benar-benar harus dihilangkan dulu ya, yang dulu-dulu. Udah hapus nih image-image yang dari zaman dulu tuh. Itu atau dia. aku cukup meneruskan aja. Itu kan berarti dirimu menghilangkan brand, bukan menghilangkan personal brandingmu. Jadi personal brandingmu tuh setting, apapun produk yang kamu jual, apapun yang kamu buat, apapun yang kamu lakukan, itu masih melekat. Contoh, orang kenal aku Mbak Judes, gitu ya. Padahal Mbak Judes itu adalah brand makananku. Tapi saat aku bertemu dengan komunitas penulis, ya mereka tahu, oh itu tuh Didi Cahya, Mbak Judes yang punya produk itu. Aku masuk ke komunitas penyiar, ya tetap aku Mbak Judes. Nah jadi kalau Nia, aku mungkin mikir Nia organik gitu ya. Apapun nanti yang produk yang kamu luncurkan, kalau misalnya Amin ya bikin produk lagi tapi bukan minuman gitu ya, misalnya bikin produk yang kain misalnya, batik misalnya, kan dirimu pasti idealismemu akan mengatakan aku akan membuat batik yang ramah lingkungan dengan pewarna-pewarna alami. Tetap mau pakai namanya organik, apapun produkmu nggak usah dihapus yang kemarin-kemarin. Toh minumanmu kemarin kan minuman kesehatan toh. Iya kan? Iya, aku idealis tidak mau menggunakan bahan-bahan kimia tambahan. Jadi sebenarnya ya masih inline sih, Mas. Meskipun berbeda iya, brand ngapain gitu. dihapus? Nggak usah. Jadi orang akan melihat itu bukan produknya sudah nggak ada, terus kamu tidak konsisten dengan memproduksi itu. Orang akan melihat konsistensimu untuk memproduksi barang-barang yang sehat, yang organik, yang tidak menggunakan bahan-bahan buatan atau kimiawi. Itu sama dengan aku, Mbak Judes, itu konsisten dengan masakan-masakan yang tidak menggunakan micin, yang tidak menggunakan pengawet. Nah, sama. Jadi konsistensi itu yang dibutuhkan apapun produkmu nanti. Gitu, Mbak Nia. Iya. Ini benar-benar terima kasih. Jadi ya udah. Jadi merasa jadi kayak udah sebagian udah jadi peneliti juga ya sebenarnya ya. Kita mau berusaha. Tapi sesuatu yang jadi idealisme kita, sesuatu jadi belief kita, memang nggak bisa sih. Makanya itu bedanya dengan pencitraan ya. Karena kalau pencitraan itu kesannya kan kayak nutupin. Dia yang tadinya mungkin hitam, kemudian karena mau jadi apa, langsung bikin postingan-postingan, jadi kelihatan dipaksakan. Padahal mungkin suatu saat nanti orang akan tahu, oh sebenarnya kayak gitu. Iya. Kalau orang yang sudah stay dengan belief-nya, dengan idealisme, punya satu belief ya, kayak aku punya belief bahwa aku tuh kalau jadi produsen, jadi penjual pun, jadi apapun itu aku nggak pengen produkku itu merusak bumi atau nggak baik konsumsi atau tidak baik untuk kesehatan orang lain gitu. Jadi ya udah ke bawah aja gitu ya. Mau ganti brand berapa kali pun yang normal ya itu beliefku bahwa saya mau punya produk yang baik untuk diri saya dan juga untuk bumi dan juga untuk lingkungan. Karena ideologimu adalah pondasimu. Namanya pondasi itu mau seperti apa ya udah seperti itu. Jadi apapun produkmu dia nggak akan jauh-jauh dari situ. Ya benar. Gitu. Sesimpel itu. Personal branding itu simple. Selama kita tahu ilmunya. Terus gitu. Jadi kita kalau jadi nanti besok aku harus konsul banyak sih sama kamu jadinya nih kayaknya teman-teman yang mau konsultasi untuk personal brandingnya, baik kalian karyawan, baik kalian business owner, aku bisa langsung kontak dengan Mbak Judes. Boleh, coba boleh bisa diskusi. Ada yang bilang nih apa nih? Pencitraan kalau dilakukan terus-menerus dan konsisten bisa jadi pemberitaan. Pencitraan kata siapa sih yang ini
Oke, pencitraan kalau dilakukan terus-menerus dan konsisten bisa jadi pemberitaan. Iya sih. Iya, iya. Jadi makanya aku bilang, personal branding dan pencitraan itu tipis sekali batasnya, ya. Cuman yang membedakan adalah pencitraan itu adalah saat, makanya ada personal branding, ada pencitraan, ada narsistik. Nah, pencitraan itu lebih kepada personalnya yang dia akhirnya sesuatu yang benar-benar dilihat orang. Pencitraan itu bisa secara fisik, pencitraan itu bisa semata-mata konsumen mata gitu. Tapi kalau personal branding itu benar-benar sudah lebih dalam artian gini, pencitraan itu apa yang orang lihat. Oh, orang itu lebih kepada tampilannya, lebih kepada bagaimana dia ngomong. Nia Aryawati pencitraannya adalah dia seorang businesswoman, dia itu seorang yang punya bisnis, citramu di situ. Tapi sebenarnya kalau personal brandingnya adalah Nia itu lebih dalam. Nia itu adalah pebisnis yang dia concern terhadap bumi, yang dia itu concern dia istiqomah dengan produk-produk yang organik, yang itu jadi bedanya di situ. Pencitraan itu lebih dengan image kan, image itu kan gambar itu kan apa yang dilihat. Personal branding itu apa yang orang lihat dan apa yang orang rasakan tentang kamu, kalau kita bicara personal branding, apa yang orang rasakan tentang seorang Nia pebisnis moms. Pencitraan lebih kepada apa yang orang lihat kegiatanmu. Kamu biasanya pakai baju apa? Citranya itu muncul di situ karena citra itu adalah gambar. Sebenarnya kalau personal branding itu sudah ke feel-nya gimana ya? Tapi kalau pengamat ini sekarang udah mau pemilu nih. Aha. Udah mulai para pejabat kita Yes. membuat pencitra. Tetap aja kita bilang pencitraan bukan sih? Pencitraan. Ya, mereka ngomongnya ketika musim-musim gini ya. Jadi langsung aja kayak fake banget sih, pencitraan banget sih gitu ya. Yeah. Karena itu instan Mbak Nia. Pencitraan itu terjadi instan. Karena kita sering lihat dia di baliho, sering lihat dia di sosmed, sering lihat kita sering lihat gambar, audiovisual. Sementara kalau personal branding itu merintisnya tuh pelan-pelan loh. Bisa jadi dia adalah orang yang secara personal branding, dia itu adalah katakanlah pebisnis, sociopreneur misalnya gitu. Orang ini adalah sociopreneur. Nah, saat dia sudah sociopreneurnya itu udah bertahun-tahun dia rintis, saat dia berpolitik, personal branding dia tetap sociopreneur. Nah, pencitraan itu apa yang dilihat oleh orang-orang, apa yang dia tampilkan, itu pencitraan. Tapi personal branding dia sebagai sociopreneur, itu nggak lepas. Itu dia, kan banyak sekarang itu konsultan personal branding yang harus bisa membuat orang yang awalnya nggak dikenal publik, itu harus dipaksa naik. Ya kalau instan jatuhnya pencitraan. Iya kan, karena instan. Sementara kalau personal branding itu dia sudah dari dulu, dia sering belusukan sedekah, dari dulu dia tuh udah sering memberi pelatihan, dari dulu dia adalah sociopreneur. Saat dia berpolitik ya sudah, orang cuma taunya, oh itu sociopreneur yang sekarang nyalek ya gitu. Tapi saat dia nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba wajahnya muncul di baliho-baliho, terus dia di sosial media sering tampil, yaitu pencitraan. Gitu. Saran dong, hilang. Nah, yes, lanjut. Iya deh. Yang mau mulai menjual diri, apalagi gimana maksudnya? Apalagi yang jarang menggunakan sosial media, pertanyaannya jadi apa? Itu. Oh gitu. Oh gini aku tahu, paham. Ada yang tanya. Jadi kalau orang yang tidak biasa menggunakan sosial media, terus dia mau memulai personal brandingnya, saran dari Mbak Judes gimana untuk dia mulai? Apakah Rada angel eksis di sosial media harus wajib gitu atau gimana? Saya kira rada angel kalau kita nggak masuk ke dunia digital, itu sekarang agak sulit.
Kenapa? Orang sekarang memang fokusnya adalah di media digital, melalui medsos, jadi kalaupun akhirnya aku mau bikin personal branding ini gitu ya. Contohnya begini, saya punya teman, dia tuh aktivis satu kegiatan gitu ya, yang dia itu bisa dibilang skalanya udah Jawa Timur. Dia tuh pergerakannya offline, dan di masa-masa politik seperti sekarang sudah banyak yang mendekati dia agar masanya tuh bisa menjadi konstituen, ya, paham ya maksudnya ya. Tapi dia bergeraknya secara offline, secara online nggak ada yang tahu. Secara online dia tuh bukan siapa-siapa. Nah, ini yang agak berat gitu, agak berat. Jadi orang akhirnya secara offline itu tahu dia adalah penggerak massa, tapi secara online nggak ada yang tahu gerakan dia. Jadi kalau misalnya partai ini nih, Mbak, tolong dong gerakkan masamu untuk acaraku ini. Orang hanya tahu ada gerakan massa, tapi siapa yang memanggil massa itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Ya karena dia geraknya offline. Akhirnya dia hanya dimanfaatkan untuk penggerakan massa, padahal kapasitas dia itu jauh di atas penggerakan massa. Kapasitas dia sebagai pendidik, sebagai pembuat konten, segala macam. Itu jadi kalau ditanya, berarti kalau personal branding harus online dong? Yes, untuk saat ini. Kalau enggak, ya buat apa juga kita nyusun rencana atau kegiatan personal branding gitu ya. Rahmat bilang kalau pencitraan hanya sebatas momen tertentu, itu yang jangan, biasanya palsu. Bener Mas Rahmat, pencitraan kan gambar gitu kan. Kalau personal branding udah sangat terasa gitu. Kita bakalan melihat nih tahun ini, tahun depan ya, mungkin akan banyak banget image dari orang-orang yang tadinya bukan apa-apa dan kita nggak kenal, terus jadi image-nya atau politikus sekarang image-nya jadi sociopreneur atau yang orang yang suka bagi-bagi apa, tiba-tiba orang yang jadi peduli sama kaum yang terpinggirkan gitu. Kita akan bakal lihat nih, sebentar lagi kayaknya mulai rame. Oke, sudah cukup 60 menit kita ngobrol tentang personal branding. Sebenarnya ini adalah konsultasi pribadi yang kemudian di-share. Konsultasi pribadi ini Aryawati bersama selama bermanfaat nggak apa-apa. Dapat slot konsultasi gratis, akhirnya gandeng temen-temen di IG Live modus gitu ya. Terima kasih Mbak Didi Cahya, Mbak Jude, tetap jadi role model kita, kamu kita yang keren dan menginspirasi. Banyak banget yang jabri-jabrikan sama aku kan role modelku. Jadi juga kita lihat ya banyak komen-komen sih Mbak Didi. Jadi personal branding sudah berhasil. Sampai ketemu di event Sunday Market ya. Nanti bareng ada Mbak Jess Sunday Marketnya Minior 5. Tetap sehat selalu, jaga keluarga, jaga diri kita juga. Selamat sore. Sore, thank you. Thank you. Terima kasih.